Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan bab 8 meraih berkah dengan mawaris. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Hasna Hamida absen 15, dan Irsyanti Fitriana Putri absen 16. Definisi. Dari definisi mawaris sendiri, merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seseorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Mawaris dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar atau infinitif dari kata marijayariju irsan mirajan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Adapun menurut istilah, warisan adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i. Dari Quran sendiri dijelaskan yang berbunyi, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." An-Naml surat ke-7 ayat 16. Dasar-dasar hukum waris. Dasar-dasar hukum waris terbagi menjadi dua, yang dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Dari Al-Quran sendiri, dalam Islam saling mewariskan di antara kaum muslimin, hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan berdasarkan As-Sunnah, dari hadis dari Ibnu Mas'ud dan hadis dari Abdullah bin Amr. Dari Al-Quran sendiri, yang berbunyi artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 7. Dan berdasarkan dari hadis dari Ibnu Mas'ud, artinya, dari Ibnu Mas'ud, katanya bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia. Dan pelajarilah Al-Farid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati. Dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalah kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis kedua dari Abdullah bin Amr, yang artinya ilmu itu ada 3 macam, dan selain yang 3 macam itu, sebagian tambahan saja. Ayat Muhammad, sunnah yang datang dari Nabi, dan Al-Farid yang adil. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ketentuan mawaris dalam Islam. Yang pertama ada ahli waris. Ahli waris, jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia itu ada 25 orang. Itu 15 orangnya dari ahli waris pihak laki-laki, yang biasa disebut ahli waris habah, atau yang bagian berupa sisa setelah diambil oleh zawil furud. Dan 10 orang dari ahli waris pihak perempuan, yang biasa disebut ahli waris zawil furud, atau yang bagian telah ditentukan. Syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Nah, jadi jika seseorang wanita mengandung bayi, kemudian seorang anak yang meninggal dunia, maka
bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu. Karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Lalu yang ketiga ada sebab-sebab penerima harta waris. Yang pertama ini ada nasab atau keturunan. Nasab atau keturunan yaitu kerabat, yakni kerabat yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak, dari orang yang diwarisi atau anak-anaknya beserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara beserta anak-anaknya mereka, serta paman-paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka. Lalu yang kedua ada pernikahan, yaitu akad yang sah untuk menghalalkan berhubungan suami istri walaupun suaminya belum menggaulinya serta belum berduaan dengannya. Yang ketiga itu ada wala, yaitu adalah seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakannya itu. Yang keempat, ada sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris. Yang pertama ini ada kekafiran. Kerabat muslim yang kafir tidak akan mendapatkan warisan dari kerabatnya yang muslim. Yang kedua ada pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuh tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga ada perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Yang keempat ada perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Yang terakhir ini ada li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anaknya. Hal ini dikiaskan dengan anak dari hasil perzinaan. Yang kelima ada ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan hutang si mayit. Seperti yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 11. Di samping ini ada tabel ketentuan pembagian harta warisan dari yang perkawinan ataupun nasab dari hubungan darahnya. Yang pertama ini ada ahli waris zawil furud. Ahli waris zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan-ketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Dan dimaksud dengan tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Quran untuk ahli waris tertentu. Lalu mereka termasuk ahli waris zawil furud ialah ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki 1.000, saudara perempuan 1.000, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, kakek atau datuk, dan nenek. Yang kedua ada ahli waris asabah, yaitu ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris zawil furud, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris zawil furud, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris zawil furud. Penamaan asabah berasal dari kata usbah, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah, kemudian ditarik ke pengertian kewarisan. Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, usbah artinya persekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal. Ahli waris asabah dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada asabah binafsihi, yaitu ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Yang kedua ada asabah bil ghairi, adalah ahli waris asabah karena bersama ahli waris lainnya. Yang ketiga asabah ma'al ghairi,
saudara perempuan kandung atau sebapa yang menjadi asabah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Yang ketiga ada ahli waris zawil arham, yaitu waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Yang termasuk ahli waris zawil arham yaitu cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seribu, saudara laki-laki ibu, dan bibi, atau saudara perempuan ibu. Manfaat hukum waris Islam. Terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Syariah adalah sumber hukum tertinggi yang harus ditaati. Orang yang paling berdurhaka adalah orang yang tidak mematuhi atau menaati hukum syariah. Syariah itu sendiri diturunkan untuk kebaikan umat Islam dan memberi jalan keluar yang paling sesuai dengan karakter dan watak dari masing-masing manusia. Syariah menjadi hukum tertinggi yang harus ditaati dan diterima dengan ikhlas. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Keadilan yang telah diterapkan mencegah munculnya berbagai konflik dalam keluarga yang dapat berujung pada tragedi pertumpahan darah. Meski dalam praktiknya selalu saja muncul penentangan yang bersumber dari akal pikiran. Yang ketiga, atau yang terakhir, adalah peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih sudah mau menonton atau mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.